Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Malun Semahe. Kembali lagi saudara-saudaraku, kita bertemu di dalam persekutuan yang indah melalui video yang kita tayangkan pada hari ini melalui ibadah hari Minggu. Kita tetap bersyukur karena Tuhan yang menyertai, memungkinkan kita boleh kembali ada di hari Minggu yang kedua di bulan Agustus ini. Mari bersama-sama kita masuk di dalam ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4 bait pertama dan ketiga sambil berdiri. Kita tabiskan ibadah kita dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Dengarkanlah nats pembimbing kita yang terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 105 yang berkata demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian nas pembimbing kita. Bapak Ibu dipersilakan duduk dan kembali kita memuji Tuhan.
Bapak Ibu kekasih Tuhan, dengarkanlah pembacaan hukum Allah. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kali kita bertindak tidak sesuai dengan hukum Allah. Malah kita lebih suka melakukan hal-hal yang menurut kehendak hati kita sendiri. Sebab itu marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Kami kurang bahkan lalai melaksanakan perintah Tuhan, walaupun kami selalu mendengar berita firman-Mu. Kami cepat menilai orang lain, tetapi lupa mengontrol diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa karena dosa dan kesalahan kami terpisah dari Tuhan. Syukur Tuhan selalu mengasihi kami. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan kedurhakaan kami yang telah kami perbuat melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Yesus Kristus, kasihanilah kami. Amin. Kita sambut dari Kidung Jemaat 30 bait pertama dan baitnya yang ketiga. Oh
Jemaat kekasih Tuhan, kita sudah mengaku dosa kita, maka dengarkanlah berita pengampunan dan berita anugerah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikianlah firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 1. Maka sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sambut berita anugerah ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 34 bait pertama dan baitnya yang kedua. Jemaat kekasih Tuhan, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di minggu yang baru ini. Untuk itu kita mengawalinya di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami panggil di dalam Yesus Kristus, anak-Mu yang telah mati dan bangkit bagi kami, memberikan kami jaminan keselamatan, dan kasih-Mu lah yang menolong kami untuk terus ada sampai pada saat ini, menikmati minggu kedua di bulan Agustus ini. Kami bersyukur dalam persekutuan indah di minggu ini, sekalipun kami masih harus beribadah di rumah masing-masing. Tetapi kasih-Mu membuat kami memiliki semangat yang selalu baru dan tidak mengurangi sukacita dalam beribadah. Ya Bapa, kami akan mendengarkan suara-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami sebagai jemaat, sebagai hamba pelayan-Mu. Sertai kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tidak hanya memahami setiap perkataan-Mu, tetapi kami dimampukan untuk terus membawanya dalam kehidupan beriman kami. Ini kami anak-anak-Mu, bersabdalah Bapa dalam nama Yesus, firman yang hidup kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-16. Mazmur 119 ayat 9 sampai ayatnya ke-16. Kita membacanya sambil berbalasan. Saya membacakan tulisan yang tercetak keluar
Bapak Ibu Saudara, tulisan yang tercetak ke dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan Segala hukum yang Kau ucapkan. atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira. Seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu. Dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian firman Tuhan bagi kita. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbu-lumbumu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Sementara pundi persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 365B ayat 1 dan 4. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas cinta dan kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami pada saat ini. Ya Tuhan, pada pagi yang indah ini, kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Apa yang kami persembahkan ini semua berasal daripadamu. Terimalah dan kuduskan persembahan kami ini, agar layak kami pergunakan dalam pelayanan kasih di Gemis Depok ini. Dan berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan penuh sukacita. Dan ajarlah kami untuk memberi yang terbaik di hadapan-Mu. Inilah syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber berkat hidup kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus berkati dan yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau saya
bertanya kepada Bapak Ibu Saudara tentang apa kerinduan Bapak Ibu Saudara, saya rasa pasti jawaban Bapak Ibu Saudara dan saya adalah sama. Kerinduan kita adalah supaya COVID-19 atau wabah virus yang ada ini cepat berlalu. Pastinya itu pertama yang akan kita katakan, supaya anak kita bisa sekolah, suami, adik, kakak atau saudara kita bisa bekerja, dan masalah yang ada bisa diselesaikan, dan keluarga kita yang lemah tubuhnya tidak takut, tidak khawatir, tetapi mempunyai semangat dan dapat sembuh. Dan banyak hal lain yang pasti kita rindukan. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya kita saja yang punya kerinduan, tetapi dalam pembacaan kita juga dapat melihat menunjukkan tentang kerinduan pemazmur di dalam hidupnya. Setelah dia melewati begitu banyak persoalan, peristiwa yang sulit, yang membuat dia menderita, yang membuat dia tertekan, yang mengancam jiwanya, yang membuat dia juga satu waktu seakan-akan tidak mampu. Tetapi dalam semua keadaan itu, kebenaran firman Allah itu sangat dirasakan oleh pemazmur. Kebenaran firman Allah dialami oleh pemazmur. Sehingga di ayat 1 pemazmur berkata, "Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan." Karena dia alami bagaimana dia memegang teguh perkataan Tuhan atau Taurat Tuhan. Sehingga dengan merenungkan apa yang dia alami dan dia rasakan, dia semakin teguh dalam iman percaya, dan karena itu dia kemudian mempunyai satu kerinduan seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan hidupnya bersih? Dengan menjaga sesuai firman Tuhan. Itu dikatakan oleh pemazmur. Jadi kita dapat melihat kerinduan seorang pemazmur menjaga hidupnya agar tetap bersih, dan ia tetap senantiasa dalam segala keadaan mampu mengalami dan merasakan perkataan Tuhan hidup dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, lewat apa yang dikatakan oleh pemazmur, beberapa hal yang menjadi cerminan bagi kita agar kita dapat mempertahankan kelakuan kita tetap bersih, sehingga kita tetap juga merasakan bahwa perkataan Tuhan yang hidup dalam kehidupan pemazmur itu juga nyata dalam kehidupan kita, memberikan kekuatan, memberikan keteguhan iman dalam menjalani hidup. Beberapa hal yang menjadi cerminan bagi kita agar dapat mempertahankan kehidupan ada 3. Yang pertama adalah dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, dengan segenap hati mau mencari Tuhan. Dan yang ketiga, menyimpan firman di dalam hati dan menyaksikan dengan bibir mulut, bahkan seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, cerminan bagi kita agar dapat mempertahankan kelakuan bersih dikatakan oleh pemazmur dengan menjaga perbuatan kita, kelakuan kita
kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Hidup bersih atau hidup benar bukan menurut kita, bukan menurut manusia, tetapi menurut Tuhan. Hidup di dunia ini tidak terlepas dari banyaknya pengaruh yang mengarah pada kepentingan pribadi, mengarah pada keangkuhan, kesombongan, bahkan ambisi. Sehingga nilai kebenaran itu sangatlah relatif. Apa yang kita anggap benar belum tentu orang lain menganggapnya benar, dan apa yang dianggap benar oleh orang lain belum tentu kita menganggapnya benar juga. Misalnya Bapak Ibu Saudara, kita melihat di satu sisi yang lain banyak orang melakukan korupsi, dengan kata lain mencuri, tetapi mereka tidak merasa takut, mereka merasa aman dan mereka merasa nyaman karena mereka memperoleh segala sesuatu yang mereka mau. Tetapi di sisi yang lain banyak orang yang tidak terima, banyak orang yang tidak setuju karena sama juga mencuri. Jadi kita melihat bahwa tidak selamanya apa yang benar menurut kita itu benar menurut orang lain. Apa yang benar menurut orang lain belum tentu menurut kita. Seperti contoh tadi, korupsi. Ada yang membenarkan sehingga orang merasa nyaman, tetapi sebagian tidak membenarkan itu. Dan itu terjadi dalam kehidupan dimanapun kita berada, mulai dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah, dimanapun kita bekerja. Dan yang berikut lagi, contohnya misalnya kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengasihi, tetapi kita diajarkan bukan mengasihi orang yang baik dengan kita. Dikatakan mengasihi semua orang, mengasihi musuh kita seperti diri kita sendiri. Karena kasih Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus yang berkorban lewat salib. Kasih kita kepada Allah harus kita wujud nyatakan kepada sesama kita. Tidak mungkin kita mengatakan kita mengasihi Allah sementara kita tidak dapat mengasihi satu dengan yang lain. Itu berarti dengan kata lain, salib tidak dapat dipisahkan. Kalau salib dipisahkan, bukan salib namanya dan tidak ada makna kasih. Tetapi ketika salib ada maknanya, hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan antara manusia dengan manusia, di situ nyata kasih Allah dalam kehidupan manusia. Itu yang dikatakan melakukan segala sesuatu, kita melihat dari sisi firman Tuhan sesuai atau tidak. Sehingga kata pemazmur, bagaimana kita mempertahankan kelakuan bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Bapak Ibu Saudara, melakukan kasih dengan benar adalah hal yang harus dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu kita harus selalu ingat bahwa yang memberikan penilaian tentang apa yang benar dan yang tidak benar itu adalah firman Tuhan. Kalau sesuai dengan firman Tuhan itu berarti benar. Tetapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan itu berarti pasti salah. Dan sehubungan dengan itu firman Tuhan hendak merubah mental setiap orang
yang sudah rusak, yang bobrok selama ini dengan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan di dalam kitab 2 Timotius kita juga dapat melihat dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi sesuai dengan yang diajarkan pemazmur bahwa yang perlu dilakukan seseorang untuk mempertahankan kelakuannya tetap bersih adalah dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Cerminan yang kedua bagi kita untuk mempertahankan kelakuan bersih sebagai kualitas hidup orang percaya. Yang kedua adalah dengan segenap hati kita mau mencari Tuhan. Kita tidak hanya menjaga kelakuan kita sesuai dengan firman Tuhan, tetapi kita juga mau mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Seperti kita mencari Tuhan, kita lakukan dengan cara kita pergi beribadah, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu tidak cukup. Karena pergi beribadah, membaca firman Tuhan, berdoa, merenungkannya, tidaklah cukup bahwa kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tetapi kita harus mempunyai satu kesadaran, motivasi yang benar saat kita mencari Tuhan. Kita kan rindu untuk beribadah di gereja. Tetapi pertanyaannya, apakah benar kerinduan kita beribadah di gereja adalah karena kesadaran kita, karena motivasi kita benar mau mencari Tuhan? Karena kita dapat lihat dalam ibadah pun sebelum COVID-19 hadir di negara, bangsa dan negara kita, kehidupan kita, banyak orang pergi beribadah. Dalam gereja perhatian hanya di HP, perhatian hanya di Facebook, di WA, perhatian hanya di masalah, melihat kiri dan kanan orang yang kita tidak suka, orang yang mengecewakan kita. Jadi kita tidak fokus. Artinya kita tidak memiliki kesadaran dan motivasi yang baik. Pemazmur mengajak kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Dan karena itu ketika kita beribadah, kita nyatakan lewat tingkah laku kita saat kita ada dalam ibadah, menunjukkan kerinduan kita yang dalam, menunjukkan sikap kita yang benar-benar mau berhubungan baik dengan Tuhan, dengan khusyuk. Ketika kita datang dan beribadah, fokus ke HP, memikirkan kesalahan orang atau masalah atau perselisihan, membicarakan kekurangan orang, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 15 ayat 8 dan ayat 9a, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Bapak Ibu Saudara, jelas bagi kita bahwa pemazmur dia mau mengajak kita supaya kita mencari Tuhan dengan sungguh, dengan bulat hati kita, dengan segenap jiwa dan raga kita. Kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita ada dalam persekutuan indah dengan Tuhan, kita mau memohon
agar Tuhan memampukan kita berjalan di dalam jalan kebenaran-Nya, menolong kita untuk tidak menyimpang dari perintah-perintah-Nya, sehingga jika kita setia mencari Tuhan dengan segenap hati, setia berjalan di jalan Tuhan, maka hal itu akan dapat menolong kita mempertahankan kelakuan kita dan mentalitas kita tetap bersih. Apapun yang terjadi, kita tidak goyah. Sebagai jemaat, sebagai hamba pelayan Tuhan, kecewa, sakit hati bukanlah sesuatu alasan untuk kita mundur, tetapi semakin membuat kita semangat maju dan eksis dalam pelayanan serta persekutuan yang beribadah. Karena kita mau menghadirkan diri dalam persekutuan, menunjukkan bahwa benar kita mencari Tuhan, sehingga apapun yang terjadi tidak akan dapat membatasi kasih Allah dalam Yesus bagi kita. Hal yang ketiga adalah menyimpan firman Allah di dalam hati dan menyaksikannya dengan bibir mulut kita. Saudaraku, hal ketiga yang perlu diperhatikan, jika seseorang mau mempertahankan kelakuannya bersih, adalah dengan cara menyimpan perkataan Tuhan, menyimpan firman Tuhan, bukan menyimpan perkataan manusia yang menyakitkan, yang melemahkan, yang mengecewakan, tetapi menyimpan firman Tuhan dan menyaksikannya dengan bibir mulut. Ada satu ilustrasi yang mengatakan hati adalah jendela mata. Artinya apa yang ada dalam hati akan terpancar di raut wajah kita, terpancar di mata kita saat kita menatap orang lain. Kalau hati kita marah, maka terpancar di mata kita, terpancar di raut wajah kita. Kalaupun hati kita marah dan kita tersenyum, senyumannya pasti adalah senyuman sinis, senyuman asem, atau senyuman yang pahit. Betul tidak ya Bu? Kalau kita marah dalam hati kita, maka senyuman itu tidak akan bercahaya. Dan itulah dikatakan hati adalah jendela mata. Suasana hati itu tergantung daripada apa yang ada di dalamnya, apa yang kita simpan. Sakit hati, kecewa, marah, benci, atau damai, sukacita, dan hati yang mau memuliakan Tuhan. Jika hati diisi dengan kebencian, maka hidup kita akan memancarkan sinyal yang kesal kepada orang lain. Tetapi jika hati kita dipenuhi dengan perkataan-perkataan Tuhan yang memberikan kekuatan, meneguhkan iman percaya, maka akan terpancar suatu sukacita yang semangat dan semangat yang luar biasa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pemazmur mengisi hatinya dengan firman dan janji keselamatan dari Tuhan. Firman dan janji keselamatan dari Tuhan yang ada di dalam hati pemazmur membuat akhirnya pemazmur terus-menerus rindu dan bersemangat menjalin hubungan dengan Tuhan melalui firman-Nya. Seperti yang sudah kita lihat tadi, bagaimana mempertahankan kelakuan bersih, kata pemazmur, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, dengan mau mencari Tuhan dengan segenap hati dan menyimpan firman di dalam hati dan menyaksikannya dengan bibir mulut. Pemazmur dia tidak hanya merenungkan firman di dalam hatinya, dia tidak hanya menyimpan begitu saja, tetapi di ayat yang ke-13 dikatakan, dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Firman dan janji Tuhan yang mengisi hatinya memberi semangat baginya untuk bersaksi dalam kehidupannya. Maka Bapak Ibu Saudara, pada hari
berada di masa sulit karena COVID-19 masih mewarnai kehidupan kita, kita diajak mengisi hati kita dengan firman dan janji keselamatan dari Tuhan. Supaya dengan demikian memberikan kita semangat yang baru, mau menyimpan perkataan Tuhan, mau menyimpan janjinya, dan mau taat dan setia kepadanya, memberikan kita semangat, memberikan kita pengharapan yang teguh, sekaligus memberikan kita motivasi untuk menyaksikan firman Tuhan dengan bibir, mulut, dan dengan seantero kehidupan kita. Jadi firman Tuhan serta janji-janji Tuhan yang disimpan di dalam hati, direnungkan setiap hari, diperkatakan setiap waktu, akan membawa pembaharuan dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita mampu menjaga dan mempertahankan kesucian hidup kita di hadapan Tuhan, tetapi juga terhadap sesama kita. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Setelah kita mendengar firman Allah sebagai berita keselamatan, marilah kita menjawab amanat panggilan Tuhan serta mengungkapkan pengakuan iman kita bersama-sama dalam keesaan dengan semua umat Kristen di sepanjang abad dan di segala tempat. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita berdoa. Kami kembali menaikkan pujian syukur dan limpah terima kasih kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Karena sungguh kebenaran firman-Mu memberikan kami kekuatan baru, bahwa ketika kami mau menjaga kelakuan kami sesuai dengan firman-Mu, ketika kami mau mencari Tuhan, ketika kami mau menyimpan setiap perkataan-Mu, merenungkannya siang dan malam, dan mau memperkatakannya setiap waktu dan saat, serta menyaksikan di dalam kehidupan ini, maka apapun yang terjadi bagi kami tetap kuat, kami tetap teguh dalam iman percaya, dan kami tetap semangat. Karena firman-Mu, perkataan-Mu memberikan kekuatan baru, semangat baru setiap waktu dan setiap saat. Ya Bapa, sempurnakan berkati kebenaran firman-Mu bagi kehidupan kami semua sebagai jemaat dan juga sebagai hamba pelayan-Mu. Tuhan Yesus sungguh mengetahui semua jemaat-Mu yang terhimpun dalam gereja-Mu Gemis Jemaat Depok, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu segala sesuatu yang menjadi pergumulan. Kami mohon campur tangan-Mu Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu, topangan tangan kasih-Mu, sehingga
mata hati dan iman yang tertuju kepadamu Tuhan, membuat kami mengalami dan merasakan bahwa penyertaan-Mu memampukan kami melewati segala hal sampai pada saat dan waktu kami boleh menikmati kembali sukacita karena Tuhan memulihkan kehidupan karena masalah, karena sakit penyakit atau apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bersama jemaat-Mu yang berhari ulang tahun, khususnya bagi Bapak Rustam Pudihang pada tanggal 2 Agustus, Bapak Jimmy Richard Timotius Dumalang pada tanggal 5 Agustus. Di usia yang baru, terus merenungkan kasih setia-Mu dan mengamini serta mengimani berkat yang baru menyertai di usia yang baru juga. Syukur kembali dipersembahkan hanya kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa bagi orang tua lanjut usia, mari Tuhan berikanlah semangat di masa tua, masa putih rambut, di masa usia yang telah lanjut. Mereka tetap merasakan kelembutan cinta kasih-Mu dan tetap memiliki semangat bersyukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut, mulai dari tingkat sinode, resort, bahkan jemaat. Semua hamba pelayan Tuhan yang Tuhan pakai untuk menjadi pengurus di dalamnya. Tuhan berikan keteguhan iman, berikan kekuatan, kemampuan, berikan hikmat-Mu sehingga mampu melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai hamba pelayan Tuhan yang selalu mau memuliakan nama-Mu, tetap eksis dalam segala keadaan karena percaya jika Tuhan di pihak kita, jika Tuhan di pihak kami, siapakah yang akan dapat melawan kami? Maka Tuhan peganglah setiap tangan kami yang Tuhan pakai di tengah-tengah pelayanan Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut, baik di tingkat sinode, resort, bahkan jemaat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, wabah virus yang masih terus mewarnai kehidupan negeri kami tercinta ini. Tuhan memberkati pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, terus sampai ke tingkat paling bawah RW dan RT sekalipun. Atas berkat-Mu mereka dimampukan untuk menghadapi, menyikapi masalah wabah virus yang ada. Saat dan waktu Tuhan membukakan jalan, memberikan pertolongan untuk menunjukkan penawar bagi wabah virus yang ada ini Tuhan. Dan semuanya boleh terlewati dengan kekuatan daripada-Mu, dan syukur kembali dipersembahkan kepadamu juga. Terima kasih Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami di minggu yang baru ini. Mari ya Tuhan, dengarkan setiap seruan doa dan syukur yang ternaik. Sambut dan jawab seturut kasih dan kehendak-Mu. Kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau
Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat kekasih Tuhan, mengakhiri ibadah kita, kembali kita memuji Tuhan sambil berdiri dari Kidung Jemaat 356, Tinggallah dalam Yesus. Tibalah saat dan waktunya kita ada di akhir daripada ibadah kita. Masuklah di minggu yang baru ini dengan penuh sukacita, semangat dan damai sejahtera, dengan iman akan berkat Tuhan menyertai. Untuk itu arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.